Assalamualaikum Sobat Football United. Kabar-kabar terbaru nih, pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Ada nama-nama yang menarik menurut gue yang dikaitkan dengan Manchester United dan juga klub-klub lain ya. Tapi jelas gue hanya menyampaikan pemain yang ada kaitannya dengan Manchester United. Ada dua pemain dari Bournemouth yang dikabarkan masuk ke radar Manchester United, dan menurut gue ini hal yang menarik untuk disampaikan. Tentu saja pertama adalah Alex Scott 22 tahun, pemain Bournemouth. Kontraknya masih tak sampai dengan tahun 2028, bisa bermain di posisi tengah, posisi sayap kanan dan juga gelandang menyerang. Pemain yang bermain bagus ketika Bournemouth menang di London menghadapi tim yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan gelar juara Premier League, dan mencetak gol juga ya di pertandingan tersebut. Pemain berusia 22 tahun ini dikabarkan diminati oleh Manchester United. Mungkin tidak Manchester United mendekati ataupun mendatangkan pemain ini kalau melihat misalnya pemain ini 22 tahun, punya pengalaman Premier League, berharga sekitar 40 juta euro, bisa saja Manchester United akan melakukan pergerakan untuk mendatangkan pemain muda ini. Pemain yang didatangkan dari Bristol City 3 tahun yang lalu dengan angka 23 juta euro. Jadi kalau angka 40 juta euro saja itu bagi Bournemouth sudah mendapatkan keuntungan, baik keuntungan secara langsung maupun secara PSR dari Alex Scott. Nah, bagaimana menurut Sobat Football United nih situasi Alex Scott ya? Dan menurut gue pemain seperti Alex Scott tentu saja menarik. Dia pemain yang versatile, bisa bermain di beberapa posisi. Walaupun gue tidak melihat dia merupakan pemain yang mungkin ideal sebagai pengganti Casemiro. Manchester United butuh pemain yang punya pengalaman lebih banyak ya, punya kemampuan yang lebih dalam juga dibandingkan dengan Alex J. Scott ini. Tapi Alex J. Scott jelas memiliki potensi yang besar. Dia bisa bermain di dua posisi sekali lagi, dan dengan usia yang masih 22 tahun, kalau dia bisa dikembangkan lagi di Manchester United akan bermain di banyak kompetisi musim depan. Alex Scott jelas merupakan pemain yang sangat menarik untuk didatangkan. Sobat Football United ada pendapat? Silahkan drop di kolom komen. Lalu Matteo Moretto, ini juga kabar yang menarik ya, dari sumber Visages dan juga Marca. Agen dari Bournemouth, dari pemain Marco Senesi, ini melakukan kontak dengan Manchester United, Tottenham dan juga Chelsea. Senesi yang akan berakhir kontraknya dengan Bournemouth di musim panas nanti, ini akan menentukan masa depannya. Wow, Marco Senesi, pemain yang sudah gua ikuti bahkan ketika dia ini masih membela Feyenoord. Kapten Feyenoord, julukannya adalah The Gladiator, sebelum merekrut Lisandro Martinez. Bagi Sobat Football United yang sudah lama mengikuti channel ini tahu ya bagaimana gue melihat Marco Senesi ini pada saat itu sebagai opsi kalau Manchester United gagal mendatangkan Lisandro Martinez, di mana pada saat itu Manchester United juga memiliki pesaing untuk mendatangkan Lisandro Martinez. Gue melihat bahwa Marco Senesi ini memiliki tipikal yang hampir sama dengan Lisandro Martinez, sama-sama pemain Argentina, sama-sama pemain yang menurut gua cerdik dalam membaca permainan. Walaupun situasi fisiknya tidak begitu besar-besar banget, tapi dia betul-betul pintar dalam menjaga lini pertahanan. Sama-sama juga pemain yang bisa bermain di posisi center back sebelah kiri, sama-sama berkaki kiri juga. Pemain berusia 20 tahun ini menurut gue merupakan pemain yang bagus. Nah, apakah dia akan datang ke Manchester United? Bagaimana situasinya? Di Bournemouth dia merupakan pemain penting, pemain vital bagi lini belakang Bournemouth. Datang ke Manchester United dengan situasi yang berbeda. Artinya Manchester United memiliki Lisandro Martinez, ada pemain yang baru saja diperpanjang kontraknya, Harry Maguire, ada pemain muda Leny Yoro, ada Aiden Heaven, belum lagi ada Matthijs de Ligt. Ini hal yang pasti akan dipertimbangkan oleh pihak dari Marco Senesi.
bahwa ya persaingan akan sangat keras sekali. Dari sisi fans, mungkin banyak yang mengatakan ya ini bagus untuk menjaga kedalaman skuad, bagus untuk menjaga kedalaman skuad. Tapi bagaimana sang pemain sendiri mau tidak untuk menjadi pemain yang menjaga kedalaman skuad? Artinya ya menit bermainnya dia tidak akan banyak. Menurut gua ini yang akan menjadi sebuah faktor yang meragukan. Beda ceritanya semisal Manchester United melepas pemain belakangnya di bursa transfer musim panas nanti, mendatangkan Marco Senesi menjadi besar peluangnya. Gue melihat seperti itu karena Marco Senesi masih berusia 28 tahun. 28 tahun tuh pemain yang sedang prime-nya atau bahkan ya masuk masa prime ya, masuk masa masa prime lah, dengan mengharapkan menit bermain yang tinggi, bukan hanya sekedar membela klub besar tapi juga bermain yang tinggi. Nah, apakah itu akan didapatkan di Manchester United? Ini yang menarik. Jadi gua sendiri kalau melihat faktor tersebut ya, gua melihat ini pemain bagus, tapi kalau gua melihat apakah dia punya peluang yang besar untuk datang ke Manchester United, gua pikir kok tidak demikian keadaannya. Karena itu tadi, Manchester United tidak melakukan pergerakan melepas pemain di lini belakang, di mana ini akan sangat mempengaruhi pertimbangan dari Marco Senesi terkait dengan menit bermainnya, sehingga gua sih perkirakan ini tidak cukup besar kemungkinannya. Nah, kabar lainnya dari Rob Dawson dari ESPN, Manchester United disebutkan ini melakukan pengecekan kepada beberapa pemain berkaki kiri center back termasuk Murillo di Nottingham Forest. Tapi dengan Harry Maguire yang memperpanjang kontraknya setidaknya 1 tahun lagi, dan bahkan ada 1 tahun lagi opsi ya, dan bagaimana opsi lainnya termasuk juga Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro dan juga Eden Hazard, nampaknya mendatangkan center back ini merupakan prioritas yang kecil dari Manchester United. Nah, ini sama juga dikaitkan dengan pemain belakang dengan penjelasan bahwa memang kecil kemungkinannya. Gua melihat juga seperti itu, bahwa sangat menyenangkan tentu saja klub ini dihuni oleh banyak kualitas, banyak pemain-pemain berkualitas. Tapi sekali lagi para pemain itu juga memiliki keinginan, mereka memiliki visi dan juga rencananya masing-masing. Mendatangkan Marco Senesi misalnya, walaupun gratisan, tapi dia pasti juga ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi. Bagaimana rencana yang diberikan klub yang meminati Marco Senesi ini merupakan salah satu kuncinya. Lalu terkait dengan Murillo, dia pemain muda, dia tentu saja juga ingin berkembang. Dia tentu saja membutuhkan menit bermain yang banyak. Dengan satu posisi ataupun satu tempat ya, center back, katakanlah 2 kanan dan juga kiri, center back kanan dan juga kiri, dia pasti juga akan melihat nih di Manchester United ada siapa saja saat ini. Kalau terlalu padat, kalau terlalu penuh, walaupun mungkin ada beberapa kemungkinan pemain yang absen karena cedera dan lain-lain, tapi mereka juga pastinya akan berhitung ya, karena ini juga menyangkut masa depan dari sang pemain itu sendiri. Sehingga gue pikir memang saat ini posisi center back bagi Manchester United mendatangkan pemain baru ini kemungkinannya kecil. Dan tadi juga disebutkan oleh Rob Dawson, ini menjadi posisi dengan prioritas yang sangat kecil bagi Manchester United. Kabar yang terakhir ini menarik juga, bagaimana RTI Esporte mengatakan bahwa pemain Wolves Joe Gomez menginginkan pindah ke Liverpool musim panas ini, dan dia lebih memilih pindah ke Anfield daripada ke Chelsea dan juga Manchester United yang juga tertarik. Joe Gomez ini dihargai di angka 60 juta pounds, sekitar 65 sampai dengan 70 juta euro. Walaupun Wolves bisa saja menerima angka yang lebih rendah kalau terdegradasi. Wow, ini gua nggak tahu ini apakah memang kabar resmi atau tidak. Dia lebih memilih ke Liverpool. Bisa jadi ini juga sebagai permainan dari kubu sang pemain ya, agen terutama, untuk mendapatkan tawaran yang lebih tinggi untuk pemain ini. Tapi yang jelas, gue melihat memang Joe Gomez ini menjadi sebuah opsi untuk bisa didatangkan di Manchester United sebagai gelandang kedua, katakanlah seperti itu ya. Karena tentu saja gelandang pertama adalah pemain yang lebih premium. Dia punya pengalaman Premier League, penampilannya bersama dengan Wolves ini bagus, dia bisa bermain di berbagai posisi dengan berbagai fungsi dan juga karakter, pemain yang oke. Nah, akankah Manchester United bersaing ya? Dari sisi harga ini juga penting menurut gue, karena kalau harganya terlalu tinggi,
ini bisa jadi akan menyulitkan bagi Manchester United yang memiliki keterbatasan sebenarnya dana untuk dibelanjakan di bursa musim panas nanti. Ini berdasarkan berbagai informasi yang gue dapatkan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.